Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran 12 dan berikut ini garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Judulnya adalah peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Yohanes 17 ayat 17 katakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan yang membahas tentang peristiwa yang akan terjadi adalah kebenaran. Lalu apa peran atau fungsi kebenaran itu bagi kita saat ini? Mazmur 119 ayat 105 katakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat yang 130 katakan, "Firman-Mu memberi terang dan pengertian." Maka kebenaran firman Tuhan akan menjadi terang bagi kita, penuntun bagi kita, bahkan memberi pengertian kita tentang apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang pada masa akhir zaman. Kebenaran itu akan memberi kita kekuatan, memberitahu apa yang harus dilakukan, dan kebenaran itu akan menyatakan apa tindakan Tuhan yang akan menjaga kita pada masa-masa sulit. Apa yang kebenaran itu katakan sehubungan dengan peristiwa atau sejarah penutupan dunia ini? Yang pertama, kebenaran mengatakan konflik atau pertentangan besar akan terjadi. Sesungguhnya konflik itu sudah sedang terjadi, tetapi akan terjadi menuju pada puncaknya. Pertentangan apa? Itu adalah puncak pertentangan antara kebenaran dan kepalsuan. Itu adalah puncak pertentangan antara penyembahan yang benar dan penyembahan yang salah. Siapa yang terlibat dalam konflik itu? Wahyu 12 ayat 17. "Marahlah naga itu dan pergi memerangi keturunan perempuan itu, keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Jadi konflik itu adalah antara naga atau iblis itu dengan umat-umat Tuhan yang menuruti hukum Tuhan. Secara spesifik, hukum Tuhan yang mana? Hukum keempat. Itu berbicara tentang hukum hari Sabat. Itu akan menjadi pusat konflik terakhir. Karena hari Sabat berhubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau setan berhasil merebutnya, menggagalkan penyembahan kepada Tuhan, maka dia sedang merebut penyembahan itu menjadi bagiannya. Wahyu pasal 14 ayat 7 memberitahukan, "Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya." Alkitab memerintahkan kita menyembah Tuhan yang menciptakan. Dan bagaimana kita tahu mana Tuhan yang menciptakan? Melalui hari Sabat. Karena hari Sabat adalah tanda kepemilikan Tuhan atas seluruh alam semesta yang diciptakannya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-4, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, dan ia berhenti pada hari ke-7 itu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dia menguduskannya, dan karena hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Jadi hari Sabat adalah tanda kepemilikan, meterai kepemilikan, bahwa Tuhan memiliki semua yang sudah diciptakannya, dan kita layak menyembah Sang Pencipta berdasarkan Wahyu 14 ayat 7. Umat Tuhan yang setia menurut perintah Tuhan, termasuk hari Sabat yang menjadi inti dari konflik utama yang ada di dunia ini, akan mengalami tekanan-tekanan dan siksaan-siksaan serta ancaman-ancaman di dunia ini. Kenapa? Karena setan bekerja dengan sangat keras, berusaha untuk mengambil penyembahan yang adalah milik Tuhan dan berusaha untuk dialihkan kepada setan. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Efesus pasal 4 ayat 30 katakan, "Mereka yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan mampu bertahan dalam tekanan-tekanan atau kesusahan-kesusahan yang terjadi menjelang kedatangan Yesus." Lalu yang kedua, yang kebenaran itu katakan bahwa peran umat Tuhan menjelang akhir zaman adalah sebagai juru kabar. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 21-24 berbicara tentang hujan awal, dan itu digenapi ketika peristiwa Pentakosta dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang terjadi ketika itu?
Di dalam Kisah pasal 2, murid-murid menerima hujan awal, kecurahan Roh Kudus. Dan dampak dari kecurahan Roh Kudus itu adalah mereka bercerita atau mengabarkan Injil, dan banyak orang bertobat dan menerima kebenaran itu. Kita meyakini bahwa umat-umat Tuhan juga akan menerima kecurahan Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 3 dan juga Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8, umat-umat Tuhan akan menerima hujan akhir yang akan mempersiapkan tuaian akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk apa? Matius pasal 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Peristiwa inilah yang disebut dengan seruan nyaring di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 4. Malaikat yang berseru itu adalah umat-umat Tuhan yang menjadi juru kabar Tuhan setelah mereka menerima hujan akhir atau kecurahan Roh Kudus. Kesimpulannya, di dalam Wahyu pasal 14, Alkitab menulis tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa mereka? Wahyu 14 menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang di dahinya tertulis nama Bapanya. Nama Bapa artinya karakter Tuhan. Di dahi artinya berbicara tentang pikiran, kesadaran, pilihan. Maka memiliki nama Bapa di dahi artinya mereka yang secara sadar hidup menurut karakter Tuhan, yang tergambar dalam hukum Tuhan, berarti hidup menurut hukum Tuhan, dan yang pikirannya senantiasa dengan sadar berbakti, menyembah, meninggikan Tuhan, dan juga senantiasa tertuju kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang seperti inilah yang akan menerima hujan akhir itu dan juga akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang kebenaran katakan tentang konflik yang akan terjadi, tentang peran umat Tuhan, tentang kesusahan-kesusahan, dan juga tentang bagaimana umat Tuhan dapat bertahan dalam menghadapi kesusahan, itu semua adalah kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran kitab suci yang akan bertahan melewati pertentangan besar itu. Semoga kita tetap setia dalam kebenaran dan kita akan kuat walau kesusahan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Semoga garis besar pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu Anda ketika Anda mempelajari sendiri pelajaran Sekolah Sabat di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.